Shalom, hari ini kita masuki puasa hari yang kedua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa khususnya untuk seluruh jemaat yang mengikuti doa puasa selama 3 hari ini, agar Tuhan memberikan terobosan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, kami bisa kembali merendahkan hati kami, merendahkan diri kami untuk kami bisa beribadah, yang percaya bahwa ada kuasa yang akan terjadi dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan, lewat doa puasa kami pada hari ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selama 3 hari ini saya berdoa supaya setiap kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan jadikan puasa ini sebagai acara ikut-ikutan saja, tapi kita tidak tahu tujuan yang jelas di mana kita berpuasa. Kemarin kita sudah belajar tentang puasa itu adalah belajar untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar arti puasa hari yang kedua. Puasa itu artinya bertobat. Nehemia 9 ayat 1-2, pada hari ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dengan tanah di kepala. Apa artinya ini? Ini artinya berduka. Apa yang didukakan, apa yang mereka lakukan ini adalah tindakan untuk mereka sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Inilah arti puasa yang kedua, di mana kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mungkin sebelum kita puasa, kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa. Tetapi di saat kita puasa inilah Roh Kudus bicara dalam kehidupan kita, dan kemudian dalam doa puasa ini kita lebih dekat dengan Tuhan, hadirat Tuhan begitu terasa, dan ketika hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati kita, kita bisa melihat kondisi kita. Seperti Yesaya ketika dia ada dalam hadirat Tuhan, dia melihat hadirat Tuhan itu seperti asap yang luar biasa. Saat itulah dia melihat bibirnya itu najis. Ya, celakalah aku ini najis bibir. Ya, di saat itulah dia dalam Yesaya 6 ayat 4-5, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap kemuliaan Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi di tengah-tengah puasa ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan ini akan menunjukkan dosa-dosa apa yang ada di dalam kehidupan kita, yang perlu kita koreksi, yang perlu kita tanggalkan di dalam kehidupan kita. Dan seperti arti puasa di dalam Yesaya 58 itu, yaitu membangun reruntuhan, yaitu tentang kehidupan kita, rohani kita yang sedang dibaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika Yesaya itu melihat bahwa najis bibir itulah, para serafim dia turun, kemudian mengambil bara, dan kemudian ia menyentuh di mulut Yesaya itu. Dan di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-7, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Di dalam hadirat Tuhan, ketika kita menyadari kesalahan kita, di dalam 1 Yohanes 9, barang siapa yang mengaku dosanya, Allah itu setia dan adil, mengampuni segala dosanya. Kita lihat, kita menyadari, kita introspeksi di dalam puasa ini, kemudian kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan ampunilah aku ini orang berdosa, Tuhan ampuni dosaku. Kita sebutkan satu persatu dalam kehidupan kita. Saat itulah Tuhan akan menyucikan segala dosa kita. Di dalam Hagai pasal yang ke-1 ayat 4-5, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik?
sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Kita tidak bisa tinggal dalam sebuah rumah yang hancur, yang sudah lapuk, yang sudah tidak beraturan lagi. Tentu kita harus memperbaiki. Ya, begitu juga dengan kerohanian kita. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kerohanian kita sepanjang tahun 2025 ini kalau rohani kita masih berantakan. Kita perlu menata ulang. Ya, saya melihat ada begitu banyak yang jemaat Tuhan yang merespon akan puasa ini di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas yang cukup padat Senin, Selasa, Rabu ini. Semua merendahkan hati. Itu artinya apa? Artinya jemaat sedang serius terhadap kehidupan rohani kita masing-masing. Ya, kita serius untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Hagai tadi kita lihat bahwa rumah itu masih menjadi reruntuhan. Ayat yang kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk memperhatikan keadaan kita. Kita jangan sibuk memperhatikan dosa orang lain, kita sibuk memperhatikan keadaan orang lain, sementara kita tidak pernah memperhatikan keadaan kita. Inilah waktu untuk kita bisa mengoreksi diri kita, mengoreksi hati kita. Ya, mungkin selama kita tidak puasa ini ada begitu banyak persoalan. Persoalan-persoalan yang terjadi, salah satu penyebabnya mengapa bisa terjadi karena dosa yang kita lakukan dengan mulut dan lidah kita. Di dalam firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 20, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Menahan bibirnya apa? Puasa bicara. Jangan terlalu banyak bicara. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain. Amsal 10 ayat 19 sampai 20. Orang yang terlalu banyak bicara memasukkan dirinya ke dalam kesulitan. Jadi kesulitan-kesulitan yang terjadi kadangkala bukan pencobaan, bukan karena iblis, tapi karena kesalahan yang kita buat dengan bibir dan mulut kita. Orang bijaksana, orang yang bijak belajar berdiam diri. Dikatakan orang yang bijak belajar berdiam diri. Di dalam doa puasa ini kita banyak berdiam diri, kita introspeksi kehidupan kita, kita otokritik, mengkritik diri kita, apa yang perlu kita perbaiki. Ayat 20, perkataan orang baik seperti perak murni, tetapi pikiran orang jahat tidak berguna. Biarkan perkataan kita ketika keluar sangat berharga, seperti perak yang murni, Bapak Saudara ya. Arti kata bertobat adalah metanoia, di mana kita berbalik dari jalan yang lama, dan kemudian kita meninggalkan cara hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, manusia lama kita tinggalkan, dan kita mengalami kuasa perubahan hidup. Ya, jangan kita katakan bertobat hari ini, besok kita lakukan dosa lagi. Yaitu Kristen tobat kemudian kumat, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya setiap kita di tempat ini mau sungguh-sungguh berubah. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Kalau ingin sungguh-sungguh berubah, mintalah kepada Tuhan, doakan. Ya, ini yang menjadi pergumulan kita masing-masing dalam doa puasa 3 hari ini. Apa yang kita harapkan? Tuhan, saya mau hidup saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan, saya mau supaya saya makin sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Tuhan, sebelum bicara, saya mau belajar untuk berpikir, untuk berdoa supaya setiap perkataanku seperti perak yang murni, yang sangat berharga di hadapan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, selamat memasuki puasa hari yang kedua, tetap semangat. Besok adalah hari yang ketiga. Saya berdoa setiap kita supaya kita bisa menyelesaikan 3 hari puasa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.